boleh. Itu pilih aja. Untuk informasi lebih lengkap, langsung saja kita akan sapa jurnalis Kompas TV Abel Insani di Mina, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abel, PPIH ini kan mengimbau jemaah haji Indonesia untuk mengambil nafar awal dibandingkan dengan nafar sani. Apa saja pertimbangannya dalam hal ini? Iya, baik Valentina dan juga saudara, memang untuk PPIH menghimbau kepada jamaah untuk mengambil atau mengubah yang tadinya mengambil nafar sani menjadi nafar awal. Tentu saja ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang sudah difikirkan begitu ya, terkait dengan kondisi cuaca, lalu juga jarak yang ditempuh. Ini mengevaluasi dari lempar jumroh pada hari pertama. Pada hari pertama untuk lempar jumroh ini memang sudah banyak sekali dari jamaah yang kelelahan, sehingga pada saat lempar jumroh atau setelah lempar jumroh ini mereka tidak kuat, lalu mereka di tengah jalan ada yang pingsan, ada juga yang kelelahan hingga tidak bisa jalan dan akhirnya harus dijemput menggunakan emergency. Dan itu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi begitu. Ada juga yang beberapa harus dievakuasi ke pos kesehatan yang ada di Mina, dan mereka di situ harus ditangani oleh tenaga kesehatan juga. Nah, yang ini artinya ketika dievaluasi banyak jamaah yang sebenarnya tidak kuat, tetapi memaksakan diri untuk melempar jumroh, padahal ini masih hari pertama. Nah, untuk evaluasi selanjutnya ketika melihat hal seperti itu, akhirnya PPIH menghimbau kepada jamaah untuk mengambil nafar awal dibandingkan nafar sani. Apakah nafar awal ini? Nafar awal ini nafar ini adalah hanya melempar jumroh pada 2 hari pada hari tasyrik, yakni tanggal 11 Zulhijjah dan juga tanggal 12 Zulhijjah. Sedangkan nafar sani ini dilakukan selama 3 hari, yakni tanggal 11, 12, dan juga 13. Nah, pemerintah meminta agar jamaah bisa mengambil nafar awal, yakni di tanggal 11 dan 12 saja untuk mengurangi potensi kelelahan, dan pada akhirnya jamaah harus dievakuasi di tengah jalan. Nah, yang harus diingat, Valen dan juga saudara, terkadang kendalanya adalah tidak hanya jarak, tetapi dari jamaah yang kadang belum makan. Nah, ini mereka pada saat saya tanya di lapangan apa yang terjadi ketika ibu sampai lemas begini, ternyata yang mereka katakan adalah tadi saya belum makan karena mereka merasa bahwa kuat, tetapi mereka sebenarnya tidak mengerti medan yang ada di lempar jumroh atau di jamarot, karena memang pada saat lempar jumroh dari Ula Wusta Aqobah ini jaraknya hanya mungkin 100 meter, tetapi ketika dari maktab menuju ke jamarot ini jaraknya ini memang lebih dari 2 sampai 3 kilo. Lalu dari jamarot menuju tenda kembali ini jaraknya jauh lebih jauh, yakni sekitar 8 kilo. Artinya ada lebih dari 10 kilo mereka sebenarnya harus berjalan kaki. Nah, ini yang mereka tidak perhitungkan, yang pada akhirnya mereka merasa kuat dan mencoba untuk tidak makan terlebih dahulu dan langsung melakukan ibadah lempar jumroh. Nah, hal-hal ini juga yang menjadi kendala. Tetapi untuk meminimalisir semua hal, sehingga PPIH menghimbau kepada jamaah untuk melakukan nafar awal daripada nafar sani. Mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi juga masih panas, lalu juga beberapa di antaranya sudah mulai tidak fit begitu ya. Sebenarnya opsi yang lain, Valentina juga saudara, dari pemerintah juga menyediakan opsi untuk badal. Nah, badal ini juga harus diingat, membadalkan atau mengganti untuk mereka yang tidak kuat secara fisik untuk melempar jumroh ini gratis. Termasuk saya kemarin juga sudah membadalkan beberapa dari jamaah yang memang secara fisik sudah tidak kuat untuk melempar jumroh. Karena melihat kondisi mereka yang sudah lansia begitu ya dan tidak kuat secara fisik, maka PPIH juga menghimbau kepada para jamaah untuk bisa membadalkan saja terkait dengan lempar jumroh, meskipun lempar jumroh ini wajib dilakukan pada hari tasyrik atau 11, 12, 13 yang masuk hari tasyrik, tapi
boleh dibadalkan dan ini gratis sifatnya, tidak ada yang membayar. Banyak sekali dari jamaah yang mengira bahwa badal haji ini membayar. Padahal badal haji ini gratis. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor ketika jamaah menganggap bahwa badal itu harus membayar, ini berarti mereka tidak mempunyai uang dan mereka harus berangkat untuk lempar jumroh. Kemarin juga sempat ditanya oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas kepada para jamaah. Nah, mereka mengaku dan curhat ke Menteri Agama bahwa mereka tidak mau membadalkan karena mereka tidak punya uang. Nah, ini juga harus diluruskan bahwa badal lempar jumroh di Jamarot itu tidak bayar alias gratis. Untuk hari ini merupakan hari akhir dari lempar jumroh yang mengambil nafar awal. Artinya hari ini sampai nanti maghrib waktu Arab Saudi, jamaah sudah harus melakukan lempar jumroh ula wusta Aqobah yang terakhir. Setelah itu mereka akan mulai didorong kembali ke hotel-hotel yang ada di Mekah tempat mereka bermukim sebelumnya. Nanti setelah mereka sudah berada di hotel, mereka akan melakukan tawaf ifadah dan juga menyelesaikan rukun haji yang lainnya. Valen. Ya, tentu ada sejumlah pertimbangan yang akhirnya sebagai pengambilan keputusan begitu ya, lagi-lagi adalah soal kondisi dan kesehatan para jemaah haji Indonesia. Abel, kami juga sempat mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah masalah yang menyelimuti ibadah haji tahun ini. Di antaranya adalah mengenai over kapasitasnya tenda jemaah, kemudian distribusi makanan yang dilaporkan tersendat, dan juga minimnya air bersih. Nah, bagaimana kondisi jemaah hari ini? Apakah keluhan itu juga masih dirasakan jemaah haji? Iya, baru saja tadi malam waktu Arab Saudi sekitar pukul 1 waktu Arab Saudi, saya juga mengantarkan jamaah yang memang sedang tersesat, sekaligus saya tanyai terkait dengan beberapa hal yang terkendala dan sempat viral pada akhir-akhir ini begitu ya. Kalau sebagian besar, Valin dan juga saudara, saya melihatnya memang ada bukan over capacity, tetapi memang untuk tempatnya ini cukup penuh begitu ya. Mengingat Mina itu ya tendanya pasti ukurannya segitu, terus walaupun Indonesia memperoleh kuota tambahan tapi untuk ukuran tenda tidak mungkin ditambah begitu. Memang aturan dari Arab Saudi seperti itu. Dan untuk jamaah yang saya antar dan saya tanyai, mereka juga mengatakan bahwa memang untuk sanitasi air ini agak sering macet selama mereka di Mina begitu ya. Sehingga mereka agak kesulitan atau harus mengantri lama jika memang untuk mengambil wudhu atau ketika mereka memang ingin buang air begitu. Ini yang menjadi salah satu faktor yang paling berat untuk mereka pada saat di Mina karena air tersendat. Tapi juga untuk masalah catering, jamaah juga sempat mengatakan bahwa memang ada keterlambatan begitu ya, karena beberapa kali mereka menunggu untuk makanan datang begitu. Tetapi ini yang sudah saya konfirmasi melalui Dirjen PHU atau Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh yang mengatakan bahwa untuk saat ini semuanya sudah dicek dan sudah didiskusikan dengan Masyarik. Masyarik ini merupakan perusahaan yang menyelenggarakan ibadah haji di Arab Saudi yang bekerja sama dengan Indonesia. Memang untuk saat ini dari Masyarik sedang dimintai pertanggungjawaban terkait dengan sanitasi air tersebut. Karena percuma juga ketika kamar mandi sudah ditambah, lalu juga dapur umum sudah diperbesar, tetapi ternyata sanitasi air tidak berjalan normal atau tidak berjalan sesuai dengan rencana begitu. Ya. Nah, dari Dirjen PHU juga mengatakan bahwa untuk saat ini semuanya sudah didiskusikan dan dievaluasi, pun termasuk dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang sudah tadi malam sekitar pukul 2 waktu Arab Saudi, 2 malam maksud saya waktu Arab Saudi ini juga sudah berdiskusi dengan Masyarik dan meminta pertanggungjawaban dengan hal tersebut. Insya Allah pagi ini di tenda-tenda untuk makanan, distribusi dan juga air ini sudah berjalan lancar kembali dan dari jamaah nanti bisa mandi atau juga berkegiatan yang menginginkan air ini juga sudah bisa kembali.
Tapi yang jelas insya Allah dari pemerintah ataupun juga dari Kementerian Agama ini sudah mencoba untuk mengupayakan hal-hal yang memang menyusahkan jamaah pada saat di Mina. Begitu, Valen. Ya, alhamdulillah. Semoga solusinya dirasakan para jemaah haji. Keluhan masyarakat tidak akan terjadi lagi ya di tempat Anda melaporkan. Abel, terima kasih atas Amin, laporan amin. Anda. Jaga kondisi dan jaga kesehatan selalu.